Yosua 12 ayat 1 sampai 24. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kirenot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Ok, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Astarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan, sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Musa, hamba Tuhan itu beserta orang Israel, telah mengalahkan mereka, dan Musa, hamba Tuhan itu, telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase, yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, satu raja negeri Ai, di sebelah Betel satu. Raja negeri Yerusalem, satu raja negeri Hebron, satu. Raja negeri Yarmut, satu. Raja negeri Lakis, satu. Raja negeri Eglon, satu. Raja negeri Geser, satu. Raja negeri Horma, satu. Raja negeri Arad, satu. Raja negeri Libna, satu. Raja negeri Adulam, satu. Raja negeri Makeda, satu. Raja negeri Betel, satu. Raja negeri Tapuah, satu. Raja negeri Hefer, satu. Raja negeri Afek, satu. Raja negeri Lasaron, satu. Raja negeri Madon, satu. Raja negeri Hazor, satu. Raja negeri Simron, Meron, satu. Raja negeri Aksak, satu. Raja negeri Taanak, satu. Raja negeri Megido, satu. Raja Kedes, satu. Raja negeri Yokneam di dekat Gunung Karmel, satu. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, satu. Raja negeri Goyim di Galilea, satu. Raja negeri Sirza, satu. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Dari Roma 8 ayat 1 sampai 39. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut.
Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang merupakan serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mungkin, saya ulang, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengharapan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab
Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya. Harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara ya, kalau Anda menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh semangat, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan jangan menyerah. Ya, saudara, kalau Anda susahnya kelamaan, ya memang capek, saudara ya. Memang capek, saya tahu saudara. Kalau Anda susahnya kelamaan, capek. Tapi itu karena Anda ngeresponinya dengan salah. Karena Anda responnya salah dalam masalah-masalah itu. Makanya makin responnya makin salah, maka makin lama pergumulannya. Ya. Tapi kalau responnya benar, maka pergumulannya cepat selesai. Ya, kalau responnya salah, maka nggak kelar-kelar. Ya memang begitu. Responmu negatif, ya nggak selesai-selesai. Responmu positif, maka cepat selesai masalah itu.
ya. Dan bukan berarti masalahnya selesai, tapi sebenarnya masalah itu mungkin ada yang lebih besar. Tapi karena responmu selalu bagus, maka seakan-akan ya seakan-akan tidak ada masalah, ya kan? Misalnya contoh nih, ya, orang makan, Anda kan tanpa sadar kan makan saja begitu kan, tiap hari makan, Anda nggak nyadar kan, refleks begitu kan, tapi kan Anda makan, kalau lapar begitu kan harus makan, refleks aja makan. Akan Anda buang air, habis makan mules, kan sakit kan? Mules kan sakit kan? Terus Anda tiba-tiba buang air saja, bab. Saudara sadar nggak kalau itu juga masalah, mules itu, saudara? Sakit perut, aduh sakit perut nih. Tiap hari Anda punya masalah sakit perut, tiap hari. Ya kan? Nggak sakit perut kan? Terus Anda bab. Itu kan masalah, Anda hidup dengan itu kan. Tapi kan tidak ada masalah karena Anda tinggal mengeluarkannya. Orang kalau punya masalah juga sakit, ya. Karena responmu benar, ya, kamu ada masalah-masalah, ya kamu tiap hari hidup dengan masalah itu tanpa kamu sadar bahwa kamu punya masalah. Saya punya masalah, saudara. Setiap orang punya masalah. Tetapi ada masalah yang karena responmu berlebihan, ya, masalah nggak seberapa, cuma digigit nyamuk, tapi kayak digigit naga. Iya kan? Wah, teriaknya, nangisnya, ceritanya, waduh, paniknya kayak digigit sama naga, padahal cuma nyamuk yang gigit. Tapi ada yang sudah digigit sama ini ya, sudah digigit sama komodo, sudah digigit sama buaya, sama tenang-tenang saja. Iya kan? Tenang-tenang saja. Kenapa? Ya karena itu pekerjaannya dia, mungkin sama buaya, sama komodo, sama singa. Itu sudah pekerjaannya dia, ya dia tenang-tenang saja. Ya ada yang baru digigit nyamuk, udah ceritanya enggak karu-karuan ya. Kenapa? Apa yang membedakan? Wah hebat, ya kan hebat. Karena kamu tidak hidup dengan itu, ya. Karena kamu tidak hidup dengan itu, tidak mau hidup dengan itu. Ya enggak? Kalau Anda belajar hidup dengan masalah-masalah itu, ya, kalau kamu tidak punya masalah, kamu tidak hidup, saudara, soalnya. Kalau kamu tidak punya masalah, kamu tidak hidup. Masalahnya kamu kelamaan, ya, kelamaan dan responmu selalu sama. Ya, jadi tambah nggak benar hidupmu. Responnya harus bagaimana, Pak? Satu, kamu responnya harus rendah hati. Paling penting itu ya, dengan kerendahan hati. Saya beberapa kali ketemu orang ya punya masalah, saudara, punya masalah, lalu dia ketemu sama lawannya, musuhnya, dia punya entah dia punya hutang, entah dia pernah bikin salah, entah pernah apa gitu ya. Lalu waktu ketemu, kenapa kamu begini? Dia yang jawabnya, ya oke, itu bukan salahku, begitu ya. Nah, saudara, seringkali ketika orang punya masalah dan dia punya salah, dia tidak menjawab dengan kerendahan hati, saudara. Sehingga orang yang dihadapin itu jadi marah. Misalnya nih, Anda serba terlambat nih kerja. Kenapa kamu terlambat? Ya, habis Pak, angkotnya susah Pak. Habis Pak, macet Pak. Loh, kamu kan bisa berangkat lebih awal. Ya kan? Saya di sini belajar, saudara. Dulu saya kalau di Jakarta apa kita ya macet orang maklum, saudara. Tapi kalau di sini orang nggak mau, kamu tahu perjalanan satu setengah jam, nanti ada macet setengah jam. Berarti kamu harus siap-siap lagi setengah jam lagi. Karena macetnya itu bisa bukan setengah jam, tapi bisa 1 jam. Jadi kamu berangkatnya harus 3 jam sebelumnya. Saya sini belajar begitu, saudara, karena kalau macetnya kamu nggak usah kemerungsung. Kalau kamu
nggak macet ya, datengin lebih awal, hati kamu lega. Karena di sini denda tilangnya mahal sekali, saudara. Yes, denda tilangnya mahal sekali. Sakit hati kamu kalau ketilang di sini, saudara. Kalau tilangnya itu bisa seharga ini ya, saudara ya, bisa seharga Rolex itu, saudara. Jadi sakit hati kamu ya, saudara ya. Kalau di total itu kemarin saya cerita-cerita sama Pak Yus, katanya dia pernah setahun tilangnya sampai 3.000, saya sampai melotot matanya 3.000 pas setahun. Gila, setahun ya kan dikumpulin kan 3.000. Banyak sekali, 3.000 50 juta. Nah, tapi Anda kalau ditanya kan jawabnya kan lawan seakan kan bukan salahmu. Kalau ditanya, ya bukan salahku, pokoknya begitu kan. Anda tidak berkata bukan salahku, ya karena ini lagi gimana ya, macet gimana. Nah, itu saudara ya, sama sekali tidak ada penyesalan. Ya, terlambat ya, minta maaf ya. Ya macet gimana, gitu saudara. Kalau punya utang, gimana saya tidak bisa bayar, terus Anda bilangnya, ya pokoknya saya belum bisa bayar. Nah, Anda kalau punya masalah, ya pokoknya bukan salahku. Padahal kamu punya salah sama dia. Ya kan, kamu sama istri, ya kan, pulang istri misalnya nih, ngabisin uang suaminya judi. Oh, di Belanda itu banyak saudara, istri-istri itu ngabisin uang suaminya gara-gara judi ya. Ngeri ya. Masih bilang bukan salahku, lah gimana saya bosan di rumah. Masih bukan salahku, saudara. Dan itu yang akhirnya membuat masalahmu tambah besar. Nah siapa di sini kalau berantem ngomong bukan salahku, saudara. Masalahmu tambah besar nanti loh, saudara. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri juga. Tapi banyak orang punya salah dan dia tidak mau mengaku salah. Karena dia tidak merasa bersalah. Suatu ketika Benyamin lagi, saudara. Ini kejadian benar nih. Nah ini Benyamin, kita ini kan bunganya rempong nih ya kan. Benyamin tidak pernah mau pakai drum yang kecil. Dia mau pakai drum yang besar, saudara. Oke, kita bawa. Terus begitu kita mulai penginjilan, modulnya lupa dibawa, saudara. Udah dipasang, semua kita udah repot bawanya, ya kan? Dia lupa bawa boxnya modul untuk drum elektriknya itu. Dia lupa nggak bawa, terus dia tenang-tenang aja. Aku lupa, dia bilang begitu. Terus ya sudah lupa begitu aja. Wah, gitu kan ribet sekali tuh, ya. Nah akhirnya dia juga nggak merasa bersalah. Terus dia tenang-tenang, tak jalan deh ya, nggak ada yang main drumnya, saya tak jalan. Jalan udah dia jalan-jalan di Rotemak itu, dia cuma jalan-jalan saja tanpa merasa bersalah, nggak bilang saya sorry, oh I'm sorry, nggak ada penyesalan. Terus kita lupa, kita kan sudah repot. Ya lupa gimana, dia bilang. Nah itu saudara ya. Wah untung kita semua ini anak-anak Tuhan, sudah anak-anak Allah yang sudah lahir baru semua. Kalau nggak saya ngamuk, saya ngamuk. Dan tanpa merasa bersalah, terus kita nanya, kamu merasa bersalah? Enggak. Saya bilang. Nah itu saudara ya. Kalau Benyamin kan ADHD, ya kan. Nah, apakah kalian ADHD atau autis, saudara? Kalau ada masalah dalam hidupmu itu, jangan pernah merasa dirimu benar. Tenang dulu, saudara. Ya, jangan pernah merasa dirimu yang paling benar, ingat ya. Karena adanya masalah ya karena kita ada berbuat kekeliruan. Entah itu dosa, entah itu tidak dosa, entah itu sengaja, entah tidak sengaja, mungkin ada suatu masalah. Makanya, kenapa masalahmu jadi besar? Karena kamu merasa benar. Saya bilang sama Tuhan, ya waktu 4 tahun saya tinggalkan Tuhan itu gara-gara Tuhan, salahku apa Tuhan? Kenapa saya selalu begini? Tuhan, salahku apa? Ya sehingga aku diperlakukan seperti ini. Salahku apa Tuhan? Nah itu saudara, ketika Anda bertanya Tuhan apa salahku, itulah salahmu. Benar saudara ya, kamu sering ngomong gitu nggak? Tuhan apa salahku Tuhan? Saya sering kali dengar orang berdoa begitu ya. Orang lagi ketemu Tuhan, apa salahku Tuhan? Nah, orang itu ya dikasih masalah supaya dia tahu dia salah loh saudara.
Dikeluarkan sifat aslinya loh. Ya kan? Kamu itu bisa ketahuan sifat aslimu itu kalau ada masalah loh. Ya, kalau tidak ada masalah semuanya baik-baik saja, semuanya sandiwara, semuanya malaikat semua. Begitu ada masalah jeder, watakmu keluar yang asli, saudara. Watakmu asli keluar. Terus kamu masih nanya salahku apa? Dan kamu nggak sadar. Jadi waktu saya tanya, Tuhan apa salahku? Tuhan jawab dari surga, wah banyak sekali, oke. Banyak. Kamu jangan tanya Tuhan salahku apa, banyak. Banyak, saudara, jangan ngomong sombongan. Rendah hati, saudara. Kalau ada masalah, rendah hati, introspeksi. Ya. Kalau kamu tidak rendah hati, kamu tidak bisa introspeksi. Kamu nggak bisa introspeksi. Kamu nyuruh orang lain introspeksi, saudara. Nyuruh istrimu, suamimu suruh introspeksi. Kamu sendiri nggak. Kamu sendiri tidak bisa melihat ke dalam dirimu. Makanya kebanyakan orang-orang itu punya masalah, masalahnya tambah gede, dan dia makin nggak kuat karena dia tidak sanggup untuk rendah hati, ya, dan introspeksi. Akhirnya jejeritan, dua suami istri bertengkar. Bukannya diam dulu, kalau ada sesuatu kamu dengerin dulu. Ini masalahnya apa? Sebentar. Ini masalahnya apa nih? Itu, saudara ya. Terus saudara, tanpa sengaja, ya, cara kita ngomong itu bikin masalah, saudara. Caranya kamu ngomong itu bikin masalah. Orang ditagih hutang, kamu malah lebih ini penaden, itu kejadian benar ya, kejadian benar. Ada orang ini hutangnya banyak sekali. Ini seorang penatua gereja, saudara ya. Ini penatua gereja, hutangnya banyak sekali, lalu ditagih, saudara. Ini penatua gereja bener ya, sudah khotbah di gereja ternama besar, ya. Lalu hutangnya banyak, terus dia ditagih, saudara. Terus waktu ditagih jawabnya apa? Tuhan belum suruh saya bayar hutangnya. Tuhan belum suruh saya bayar hutang. Orang yang lagi jengkel nggak, saudara? Lalu Tuhan nyuruh bayar hutangnya kapan? Tuhan belum bicara. Nanti saya tunggu Tuhan bicara. Saudara, kalau saya yang nagih, biar saya sudah, Tuhan itu tak sambit pakai sendal. Tak sambit pakai sendal, Tuhan mau gundul peang. Ya. Beneran, saudara ya, beneran. Saya nggak main-main. Ini orang pendeta, saudara, pendeta dan pengusaha. Itulah sebabnya saya mau melayani Tuhan, ya saya full, supaya saya tidak sentuh hal-hal duniawi. Karena saya banyak ketemu orang-orang seperti ini, dan saya berpotensi untuk melakukan seperti itu. Jadi sebaiknya sudah saya stop. Enggak. Seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, kalau buat saya ya, sudah saya lepaskan pekerjaan saya, supaya saya ketika saya melayani Anda, ya, lalu saya punya pekerjaan, saya transaksi dengan Anda, Tuhan bicara, belum disuruh bayar utang. Jadi kalau kamu belum bayar utang, terus kamu bilang Tuhan bicara, kan orang ngamuk, saudara. Bawa Tuhan. Kalau kamu lagi punya utang, jangan bawa Tuhan. Saya jadinya punya utang, kan Tuhan tidak bekerja di situ. Jadinya punya utang dan bayar, kan karena Tuhan tidak ada di situ, saudara. Kalau Tuhan ada di situ, kamu punya utang, pasti kamu bayar. Jadi kamu jangan bawa Tuhan. Kamu sadar bahwa Tuhan nggak di situ, nggak menyertai kamu. Jadi kalau kamu punya hutang, ya, kamu bilang saya belum sanggup bayar, minta maaf. Jadi jangan kamu malah nantang, ya, kirim preman, saudara ya, kirim debt collector. Tuhan pasti lindungi saya. Loh, kamu percaya Tuhan? Percaya. Harusnya jangan ngomong Tuhan pasti lindungi saya. Kamu berdoa sama Tuhan supaya bisa bayar utang. Anggap nggak, saudara? Itu loh, makanya kamu nggak selesai masalahmu. Orang diutangi, kamu tambah kamu jawab Tuhan, tambah ngamuk, saudara. Saya mah dulu kalau ditangi dari kalau itu nggak tak bilangi,
Tuhan pasti lindungi saya. Enggak, saudara. Saya ngomong sama debt kolektornya, kamu segini banyak datangin saya, mau ngapain saya? Mau nagih? Ayo kita tarung. Saya mati, besok kamu mati, besok masuk koran. Jangan bawa-bawa Tuhan. Ya, saudara ya. Tinggal saya mati atau kamu mati. Makanya jangan sampai kamu punya utang terus bikin marah orang yang ditagih. Jadi kalau kamu lagi punya hutang, kamu datangin. Ya, datangin orang yang punya hutang, minta maaf. Didatangin, jangan nunggu ditelepon dikejar-kejar. Kalau kamu punya hutang dan kamu nggak sanggup bayar, datangin, saudara. Kamu datangin. Orangnya akan ngamuk ngomelin kamu, kok nggak bisa, Pak, itu harga diri. Nah itu, kamu punya hutang adalah sebuah pernyataan kamu itu sombong. Kamu itu berhutang itu sudah menunjukkan kamu sombong. Lalu kamu punya hutang ditagih, kamu tidak mau direndahkan, punya salah nggak mau direndahkan. Harga diri, Pak. Nah itulah, makanya kamu tidak keluar dari masalah. Satu, kamu tidak rendah hati. Dua, kamu tidak introspeksi bahwa kamu punya utang berarti kamu punya salah sama dia. Jadi kalau punya utang, kamu punya salah sama dia. Kalau dia mau ngapa-ngapain kamu, itu haknya dia. Kalau di zaman kuno, ya kamu yang punya utang bisa jadi budaknya yang utangi kamu, saudara. Dan itu akan diputuskan oleh pengadilan, kamu jadi budaknya dia sampai utangmu lunas. Bagus sekarang kamu tidak begitu, tapi kan jadi dablek orang-orang ini, jadi kurang ajar. Nggak bisa introspeksi, malah galakan yang utang daripada yang diutangin. Iya kan? Yang itu tanpa sadar. Saudara-saudara kalau punya utang, ya, Anda punya utang nih, berapa nih? Sedikit lagi ya. Anda kalau punya utang, ya, tanpa sadar hati-hati kecilmu, ya, tahu kamu punya salah. Makanya jadi grogi kalau ketemu sama yang ngutangin. Paling kalau utang nggak bayar-bayar. Tetapi begitu breng, kamu akan pasang dulu ya harga diri dulu. Ya kan? Kalau kamu tidak punya nyali, wah kamu akan terbirit-birit tuh. Menghindar apa segala macam. Salah. Atau kalau kamu punya nyali, kamu lawan dablek, bukan punya nyali, right back, saudara. Dablek galakan kamu, saudara. Ya kan? Kamu lari terbirit-birit atau garakan sama kamu yang ngomelin yang ngutangin kamu. Ya salah sendiri kamu ngutangin saya. Loh, kok salah sendiri kamu ngutangin saya? Oh, ini ada kejadian, sudah kejadian, salah sendiri ngutangin. Ngomong begitu saya nagih, saudara. Kurang ajar, salah sendiri ngutangin saya. Ya lain kali nggak tahu utangin lagi ya. Lain kali nggak usah utangin lagi. Oh, tidak ada lain kali. Nah itu, saudara ya, ketigalakan yang utang itu, sehingga dia nggak bisa introspeksi. Nah, jadi kalau kamu punya masalah, kemarin juga sama ya, ada pengurus gitu ya, kita mintain tanda tangan, galakan dia daripada kita, saudara. Kita cuma minta tanda tangan karena dia resign, galakan dia. Loh, bukan apa-apa gitu ya, bukan apa-apa. Kita itu harus ada audit kan. Kalau kamu tidak tanda tangan gimana? Waduh, saudara, ributnya minta ampun, galakan dia daripada kita, saudara ya. Malah nantangin, loh. Nantangin gimana sih? Nah itu ya, banyak orang punya kita mintanya baik-baik, karena memang itu prosedurnya begitu. Lah mau diapain prosedur? Ya, itu memang prosedurnya harus begitu. Kita minta baik-baik. Ya, bisa galakan yang salah, saudara ya. Pergi tiba-tiba hilang begitu aja. Itu, saudara ya. Itulah makanya masalahmu itu tambah banyak, tambah besar. Ya, dua hal itu. Karena satu, kamu nggak rendah hati. Yang kedua, kamu jadi nggak bisa introspeksi. Ya, sehingga masalahmu tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tetapi masalahnya, kalau kamu belajar, sekarang ini sudah dengar yang tak ajarin kan, satu, kamu harus rendah hati. Dua, kamu harus introspeksi. Ya kan? Bukan kamu menyalahkan diri sendiri, tapi kamu tahu kamu salah. Itu penting loh.
Kamu tahu kamu salah dan orang tersakiti gara-gara kamu, ya. Dan apa seharusnya yang harus aku lakukan untuk mencari solusi yang terbaik bagi kita berdua, ya kan? Introspeksi kan sebenarnya kan begitu kan, jawaban dari introspeksi kan solusi. Introspeksi cuma menyalahkan diri, namanya bukan introspeksi. Introspeksi itu untuk mencari solusi, saudara, ya. Maka kamu akan tahu, saudara, kamu kan dewasa. Nah, dari mencari solusi itulah kamu nanti akan menjadi pemenang, karena kamu tahu, ya, karena kamu tahu masalahnya di mana. Satu, kamu rendah hati, ya kan? Dua, untuk introspeksi, maka kamu nanti jadi lebih dari pemenang. Terakhir, ya, saudara lihat ya, negara-negara Islam ini ya, yang berani melawan nama Israel ini, kita ceritain luas ini, ya, dari mulai Arab Saudi, Mesir, Yordania, mereka introspeksi, saudara. Mereka berhenti, mereka tahu masalahnya bukan di Israel. Tapi Anda lihat nih, orang Indonesia, ya, orang Irak, Yaman, orang Lebanon, mereka selalu menyalahkan Israel. Israelnya anteng-anteng aja. Arab Saudi, Yordania, Mesir tahu itu bukan masalah. Kan mereka sudah sering perang sama Israel, sudah 3 kali perang sama Israel, mereka kalah. Dan mereka melihat, lalu kenapa ya? Justru karena kalah, mereka jadi introspeksi, saudara. Karena kalah terus, mereka jadi mikir, kenapa saya kalah ya? Itu namanya orang waras, saudara. Ya kan, kenapa saya pernah kalah terus ya? Kenapa dalam masalah saya kalah terus? Karena kamu tidak pernah introspeksi. Coba kamu introspeksi, tenang, dan introspeksimu kamu bawa sama Tuhan. Maka tadi pada Roma 8 ayat 28, jangan ujuk-ujuk ada masalah, ya Tuhan memang berikan ini, ada hikmahnya ya semua. Hikmah gundulmu peang, saudara. Masa kamu mau kere terus ada hikmahnya? Itu kere 10 ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya ndablek, tak gede. Oh serius, saudara, saya ngomong. Caranya gimana? Kamu rendah hati serendah-rendahnya. Kalau lagi direndahkan orang, ya kamu bilang, Tuhan Yesus tolong aku supaya bisa terima. Bukan terus jual diri, terus kamu menjilat-jilat orang, juga bukan. Tetapi kamu rendah hati. Kamu jangan merespon dengan lebih galak. Kamu jangan begitu sama saya, ya ampun. Gak usah, tenang aja. Saatnya lagi direndah kayak Daud. Lagi salah, dia habis berjihad, ya, dia tahu, dia dikhianati sama Absalom, anaknya sendiri, dilempari batu sama anaknya Raja Saul, ya. Kemudian Daud cuma bilang, ya sudah, aku ini cuma anjing mati. Rendah hati, saudara. Enggak, siwapnya udah ngamuk, panglima tak pateni, wah. Nggak usah kita lagi. Nah, gitu, saudara, ya. Nggak usah. Dia mudah, dia tahu, dia bisa introspeksi. Nah, masalahnya, kamu punya salah, kamu tidak mau rendah hati. Pokoknya kamu kudu selalu benar. Ya kan, contohnya kalau lagi di jalan serempetan kan, Anda turun, Anda yang nyerempet, Anda yang turun, Anda yang ngamuk dulu kan, itu kan ibu-ibu itu kan, lihat itu kan, banyak yang begitu kan. Nah, itu kamu tidak rendah hati. Belajar selalu untuk rendah hati ketika introspeksi di dalam Tuhan Yesus. Introspeksi Tuhan tolong. Ketika kamu menyebut nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi kamu jangan ngomong sama orang, Tuhan Yesus belum suruh aku bayar utang. Bukan, dirimu sendiri. Tuhan Yesus itu buat dirimu, jangan buat alasan ke orang lain. Belum bayar utang, alasannya Tuhan Yesus belum memberkati saya. Kan gundulmu peang, saudara. Iya kan? Orangnya bilang, kenapa Tuhan Yesus gak mencabut nyawamu ya? Kan begitu kan? Orang bilang, tak jawab gitu, saudara. Kenapa Tuhan Yesus belum mencabut nyawamu ya? Menjengkelkan sekali kamu. Ini kan begitu, saudara. Ini kan orang menghina iman kita. Sehingga iman kamu tambah lemah. Kamu kan kepikiran, iya ya, kenapa Tuhan Yesus gak tolong saya ya? Loh, saya ngalamin sendiri, saya ngomong ini. Saya kan mengalami ya, saya banyak masalah terus, saudara. Jadi, sekarang introspeksi dalam Tuhan. Ya, sehingga kamu tahu harus bagaimana. Tuhan Yesus memberkati.